Larang dari tahun 2017. Baru kalau keraton ini sendiri kan baru pas 2017 berdiri, bukan berdiri ya, diaktifkan kembali. Karena ini kan keraton ini kan dari dulu, dari waktu Prabu Tajimalela berdiri kerajaan Sumedang Larang, dan terus pada waktu itu tidak ada aktivitas di kerajaan. Nah, pada tahun 2017 diadakan kembali aktivitas tersebut dan saya diangkat menjadi Kementerian Budaya di Keraton Sumedang Larang. Dan yang pertama ya, sebetulnya dari tahun 1974. Ya, dari tahun 1974 dan turun-temurun. Kebetulan ayah saya dulu sebagai kepala museum dan juga sebagai kepala dari Dangyan Kutamaya, kemudian diganti oleh adiknya Muhammad Hasan, Raden Muhammad Hasan. Ayah saya meninggal, diganti oleh adik, jadi paman saya. Kemudian Dangyan Kutamaya ini banyak sekali aktivitas yang kami laksanakan dan kami ikuti pengarahan dan juga keinginan dari pimpinan-pimpinan kami. Kami mengikut sertakan para penari keraton yang dulu, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya kami menjadikan para penari Sumedang ini sudah banyak sekali, dan diantaranya adalah sebagai instruktur itu adalah Ibu Ade. Banyak sekali penari-penari kami ini, sampai kalau saya membawa ke FKN atau ke Festival Keraton Nusantara setiap tahun itu bawa 150 orang prajurit dan juga para penari. Ya, dan salah satu itu putranya suka ikut di dalam fragmen. Fragmen itu apa ya? Fragmen itu apa ya? Fragmen misalnya lagi waktu Prabu Gesanulu menerima mahkota itu kami laksanakan di Kutai Kertanegara. Kami ini tahu tiap tahun keliling, dan yang utamanya keliling. Tiap tahun kami adakan kirab Panji dan kirab mahkota. Itu tiap tahun dan yang utama itu. Kemudian setiap minggu jelas seperti Ananda pada lihat bahwa kami aktivitas kami adalah melatih untuk para penari, melatih rawitan Nayaga. Ya. Kami mempunyai 11 set belah-belah. Ada salendro, ada pelok. Kemudian Dangyan Kutamaya juga melestarikan lagu-lagu Buhun. Seperti tadi sudah saya perdengarkan Sonteng, itu ada di YouTube ya. Itunya oleh Bunga, apa tuh juru kawisnya, bukan oleh juru kawis kami. Itu lagu Sonteng itu kepunyaan Pangeran Arya Suryaatmaja. Pangeran Arya Suryaatmaja itu adalah salah seorang bupati yang linuhung, bupati yang inovatif, bupati yang visioner, ya, dan bupati yang betul-betul menjadi panutan dari masyarakat Sumedang. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena beliau adalah di ekonomi, bidang ekonomi. Beliau melaksanakan, ada mendirikan Bank Rakyat Indonesia yang dulunya itu, yang sekarang jadi Bank Rakyat Indonesia, itu adalah bank yang didirikan oleh Pangeran Mekah. Pangeran Arya Suryaatmaja dikenal dengan Pangeran Mekah karena wafat di Mekah. Kemudian pada saat ini kami juga mengembangkan tarian-tarian dan juga melestarikan tarian yang dari karya Pawono Lesmana Kartadikusuma. Tapi sebetulnya kami ingin juga tentang Kasumedangan. Nah, cuma teknik-teknik Kasumedangan sampai saat ini kami belum mendatangkan para guru dari yang lain. Jadi kami baru dari Pawono saja dulu. Sementara kami sudah mendapatkan satu surat dari BPNB Jawa Barat bahwa saya harus menampilkan tari-tarian Kasumedangannya. Gitu, tari Kasumedangannya bukan tarian dari Pawono saja. Tuh. Kami tiap minggu latihan, kami juga instruktur yang di sini mengajar untuk bagaimana cara menabuh di sini. Tadi sudah disaksikan. STBA itu sudah 4 tahun mengikuti di kami. Jadi tiap tahun mahasiswa baru belajar di sini. Nah, kemudian Dangyan Kutamaya itu sendiri mempunyai anggota sekitar 28 orang. 28 itu diberi gaji, bukan gaji ya, tunjangan. Tunjangan. Itu minimal tuh kalau sekarang diuangkan karena kami padi ya. Itu minimal itu 1 juta ya, 1 juta ya. Ini makan 500 ribu satu kintal padi itu 500.000. Jadi itu minimal kami berikan tunjangan itu per bulan. Dan kalau di sanggar lain tidak ada yang digaji, kecuali di kami. Makanya pada betah di saya, di Dangyan Kutamaya, tidak ada yang keluar. Karena apa ya? Kan sementara di sanggar-sanggar lain mah ngandalkeun manggung. Kalau di kami enggak. Manggung dan tidak manggung tetap ada tunjangan. Itu mungkin ya. Nah, kemudian kami juga adakan rekrutmen penari baru, kemudian juga pelatih tari baru seperti putranya Bu Ade Tita itu. Nah, itu saya baru angkat, baru berapa bulan? Baru 3 bulan kami angkat menjadi pegawai di sini. Sambil beliau juga ngajar di SMK ya, SMK 2 mengajar. Kemudian itu aktivitas dari Dangyan Kutamaya. Dangyan Kutamaya tadi kan Festival Keraton Nusantara tiap tahun di provinsi lain. Kemudian yang kedua kami adakan kirab Panji, kirab mahkota. Itu kami Dangyan Kutamaya itu sebagai penari ataupun sebagai penabuh. Kemudian Dangyan Kutamaya kebetulan mempunyai kekayaan. Kekayaannya bukan apa selain personal, selain manusia, juga adalah kekayaan kami adalah properti. Kami tidak pernah pinjam orang lain baju-baju untuk penari gitu.
Nah, kecuali internal misalnya ibu adik kan, kalau kami tampil topeng rampak gitu, kami terpaksa. Ya, apalagi itu aktivitas yang utama. Dan yang utamanya pada tahun 1974. Oh ya, sangat apa ya, sangat panjang sekali cerita banyak ya. Karena di sini menjadi ketua ini adalah untuk garis terah. Gitu ya. Bapak saya itu adalah generasi ketiga dari Pangeran Sugi, dari Pangeran Suryakusuma Dinata. Boleh disahkan. Cuman sayang ya, berobservasi di sini kok cuma 1 hari. Biasanya rata-rata observasi 3 hari. Satu, kami adakan dulu sejarahnya, kami sampaikan sejarah keseluruhan supaya mahasiswi di Sumedang ini paham tentang sejarah Sumedang. Ya. Walaupun memang misalnya di sini kan ada yang dari Majalengka, ada yang dari mana-mana. Tapi toh tidak ada jeleknya. Andai kata Anda yang dari luar kota pun paham tentang keberadaan Sumedang yang dulunya menjadi kerajaan. Gitu. Nah kemudian ketuanya itu dulu, ketua sebelum ayah saya itu kakeknya, itu terah, dia tidak ada yang orang lain, menjadi pengurus dari dan yang utamanya tidak ada orang lain, semua terah. Saya adalah generasi kelima, ya generasi ketiga itu ayah saya, kemudian paman saya generasi keempat, Pak Hasan Raden Muhammad Hasan, gitu. Nah kebetulan dan yang utamanya itu sudah, dan kami mempunyai tim upacara adat, ya kami sering dipakai itunya mahkota binokasi. Kami adakan upacara adat. Ya. Boleh. Iya. Adapun yang kami pergunakan bidang yang pertama itu adalah koleksi dari peninggalan yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Kami mempunyai 11 sel gamelan. Nah itu ya, ada gamelan Salendro, ada pelo itu. Nah seperti tarian-tarian itu juga kan diiringi oleh pelo bisa oleh Salendro, misalnya topeng. Topeng itu kadang di pelo tidak bisa di Salendro. Tadi kan ada itu apa si juru bonangnya itu karena memang biasanya jadi pelo, jadi akhirnya ngojot ya pindah ke pelo. Nah kami mempunyai itu, kemudian ya itu komponen kami itu punya properti yang tadi sudah saya sampaikan, propertinya banyak sekali. Gitu. Tapi kebanyakan kami hanya di Waditra sama di Penari aja gitu. Tapi kami mau mengembangkan sekarang ini ke Jaipongan. Ya, sebetulnya di keraton ini bukan tidak boleh ya, bukan tak boleh, cuman itu pantas ya keraton pakai Jaipongan. Tapi karena sekarang sudah berubah zamannya, saya mendapatkan satu surat permintaan bahwa Jaipongan bisa masuk di keraton. Saya pertimbangkan dan saya berundingkan dengan pengurus boleh. Tapi mungkin nanti tahun 23 saja saya mulai. Kemudian eksistensi, iya, kami sangat mengedepankan untuk rekrutmen. Seperti tadi kan ada anak-anak, saya sudah informasikan baik di radio ataupun di media cetak pernah mengundang masyarakat Sumedang supaya putra-putrinya dimasukkan ke sini ke Danyan Kutamaya. Eksistensi dari Danyan Kutamaya sungguh sangat banyak sekali karena ini di sini kita beda. Cuma satu di Sumedang, banyak sanggar, tapi tidak mendalami seperti kami di sini. Bolehlah kami berbangga ya Neng? Boleh dong ya, karena di sini ada tari klasik yang memang klasik. Gitu. Kemudian itu lebih dikenalnya biar akrab gitu kayak main aja ya. Itu sebagai
Alhamdulillah kalau Nayaga yang begini itu sedikitnya ada generasinya. Yang kasih itu ya ini generasi yang tarian udah pada tua-tua, belum ada generasi. Belum ada penerusnya. Ntar kita bisa lihat lah. Berarti bisa umum gitu. Umum, iya. Ya harus orang Sumedang aja ya. Jadi yang suka seni jadi salurkan di sini. Semedangan ibu adek sama Pak Teten ya, cuma dua. Ibu mama gitu, mama nggak aktif yang sampai sekarang masih lagi itu Bu Ade di sini. Pak Teten itu teruskan sama cucunya gitu. Enggak itu sama agarnya sama Puspa. Mungkin kemarin pas ini dibangun ini juga iya. Biasanya suka dipakai di acara Bisa terus ada acara-acara fashion masih iya kamu bisa
Oh, sami di pengkerja cuman tarik gamelannya gamelan kalian tuh waktu di mana gamelannya kalau surupana gitu. Dan karena ya kan dia makan degung ini mau di lokal tari seni tari gitu. Jadi diiringinya gamelannya beda lagi. Degung berkotak adat. Alatnya mah sapi, cuman bedanya serupan. Kan itu mah kalau di pelok dulu. Surupan itu apa, Pak? Hah? Surupan itu apa? Surupan itu nadanya. Nadanya. Kalau itu mah buat wayang banan. Kalau gini mah khusus buat kawih gitu. Yes, kayak gitu. Ayah, tapi kagak namun komunitas sama dan yang utama ya. Tapi keseluruhan sama yang di bawah, iya. Dan yang utama ya namanya. Iya, kadang-kadang gitu. Itu mah, iya mah gamelan anu di dieu mah sadayana oge kami teh di Mataram. Mataram pakai gitu. Papua kan perang kalau komik kalah juga dikasihan gamelan jadi gamelan di Surupan itu Surupan Mandalungan tahun 1880 hiji gamelan itu Sari Oneng nyoba Sari Oneng enggak tahun 1880 hiji masih perunggu itu mah asli. Seberapa ratus tahun enggak cuma hari pertama udah ada ngomong udah nggak sama asli kan ayo model tarik gitu kan di mana di Tasik ayah Cianjur ayah kan di mana-mana ayah gitu atas ciri khas Kasundaan iya kan kelompok semuanya khas dia khas Sumedang pisan. Mungkin ini kayak lebih tua.